Bayangin saja kita ini suatu hari berangkat bertiga ke gunung, kemudian di sana kita mendirikan satu tenda untuk tidur bertiga. Saat tidur ternyata salah satu teman kita ini sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Z. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang saat ini sudah klik video ini dan hingga detik ini masih menonton channel ini. Setelah kemarin-kemarin saya menyuguhkan berita tentang pendaki yang hilang di Gunung Lawu yang hingga sekarang ini belum ditemukan, dari Gunung Lawu kita pindah menuju ke gunung yang terletak di Desa Lembana, Kecamatan Goa, Sulawesi Selatan. Warga Sulawesi menyebut gunung ini adalah mulut Tuhan. Ya, bahwa ini artinya mulut dan Karaeng adalah Tuhan. Jadi gunung yang saya maksud adalah Gunung Bawah Karaeng. Gunung ini mirip dengan Gunung Lawu ya teman-teman, karena sering banget memakan korban. Hampir di setiap tahunnya ini ada pendaki yang meninggal di sana. Tercatat sebelum video ini saya sudah memberitakan 2 kali di setiap tahunnya. Ini memberitakan pendaki yang meninggal di Gunung Bawah Karaeng tersebut. Yang pertama, kurang lebih sekitar tahun 2020 kalau tidak salah, pendaki atas nama Wawan Kurniawan ini juga meninggal di Gunung Bawah Karaeng sana. Meninggalnya ini kurang lebih sekitar jam 5 pagi dikarenakan hipotermia. Untuk berita yang kedua, ini tahun 2021. Di tahun 2021 ini justru satu hari 2 pendaki. Yang pertama Steven, yang kedua ini Rian. Keduanya ini juga meninggal di Gunung Bawah Karaeng sana dikarenakan hipotermia juga. Dan yang terbaru adalah pendaki atas nama Rahman Syah, 21 tahun. Dia ini meninggal di hari Sabtu kemarin, baru hari Sabtu kemarin ini. Dan penyebabnya pun juga sama. Laki dan laki terserang hipotermia. Yang paling membuat sedih rekan-rekannya adalah Rahman Syah ini meninggal saat tidur satu tenda. Jam berapa? Jam 3.40 subuh. Bayangin saja kita ini suatu hari berangkat bertiga ke gunung, kemudian di sana kita mendirikan satu tenda untuk tidur bertiga. Saat tidur ternyata salah satu teman kita ini sudah meninggal. Betapa sedihnya saat itu. Dan itulah mungkin yang dirasakan rekan-rekannya Rahman Syah pada saat ini. Saya sudah sampai di TKP, kemudian pengunjung sudah hujan. Kemudian untuk kronologinya begini ya teman-teman. Pada hari Jumat sekitar pukul 22.30 WITA, korban bersama 2 temannya yaitu Fajrin dan Munzir melakukan registrasi melalui jalur Panaikang. Sekitar jam 1 dini hari mereka sampai di kawasan Danau Sleng dan mendirikan tenda untuk bertiga. Setelah istirahat kurang lebih sekitar jam 2 dini hari, mereka ini masuk tenda untuk tidur. Nah, di saat sedang asik-asiknya tidur, kedua temannya yaitu Fajrin dan Munzir ini terganggu sebuah suara. Nah, setelah merasa terganggu suara ngoroknya si korban, kedua rekannya ini mencoba untuk membangunkan. Namun saat mencoba dibangunkan, ternyata si korban ini sudah ada tanda-tanda terkena hipotermia. Hingga akhirnya kedua temannya ini mengambil inisiatif meminta tolong kepada salah satu pendaki yang kebetulan satu area. Mereka ini meminta tolong kepada si pendaki ini untuk lapor ke pos registrasi. Namun sayang,
Di saat si pendaki yang dimintai tolong ini mencoba untuk memeriksa keadaan Rahmansyah, ternyata Rahmansyah ini sudah tidak bernyawa. Dan pelajaran yang dapat kita petik dari kejadian ini adalah dilihat dari rentetan-rentetan kejadian mulai dari tahun 2020 lanjut ke tahun 2021 dan kejadian di hari Sabtu kemarin. Ini dapat kita simpulkan bahwa Gunung Bawah Karang ini merupakan salah satu gunung yang memiliki cuaca dingin. Ini pelajaran pertama. Kemudian untuk pelajaran yang kedua, ini yang paling penting ya teman-teman. Sekalipun kondisi kita ini sangat gerah, usahakan jangan pernah membuka baju saat di gunung, apalagi pada saat tidur. Karena begini ya teman-teman, di gunung cuaca ini tidak bisa kita tebak. Cuaca dingin, tapi badan kita gerah karena habis aktivitas. Sekali lagi, jangan sekali-kali mencoba membuka baju. Kalau niatnya membuka baju untuk ganti baju, silahkan. Itu lebih baik. Jadi yang basah kita simpan, kita pakai yang masih baru, yang kering. Dan yang paling fatal adalah saat kita di gunung, tidur dalam keadaan tidak memakai baju. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada saat kita tidur. Ini pelajaran yang paling penting. Kemudian yang terakhir adalah jadilah pendaki yang berpengetahuan alam yang baik. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita ini tahu tindakan mana yang harus kita prioritaskan. Sekali lagi, kita prioritaskan. Seperti kejadian yang dialami oleh almarhum Rahmansyah ini. Jadi ketika korban ini dibangunkan, ternyata di situ sudah ada tanda-tanda terserang hipotermia. Langkah apakah yang harus dilakukan oleh rekannya saat itu? Apakah lapor dulu atau menangani si korban ini? Ini yang paling penting. Ini adalah pentingnya kita memiliki pengetahuan alam yang baik. Sehingga ketika sudah darurat, kita bisa melakukan pertolongan terhadap si korban dulu. Akhir kata, saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu pendaki di Gunung Bawah Karang, yaitu Rahmansyah. Semoga amal ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk pendaki yaitu Bapak Ali Rahmatullah yang saat ini sedang hilang di Gunung Lawu dan dilakukan pencarian oleh tim SAR. Semoga segera ditemukan. Saya Kangsi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.